Masuk. Halo, assalamualaikum. Izin bertanya 10, Ustaz, 9. apakah itu bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah? لا تعلمون. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala dimudahkannya untuk hari ini kita kembali berjumpa di Tanya Jawab Spesial Ramadan. Untuk hari yang ke-12 di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita juga bersalawat dan salam kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku uswah hasanah kita dalam kehidupan, dan senantiasa kita bermohon salawat dan salam kita tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Baik pemirsa, dimanapun antum dan antuna berada, seperti biasa di sore hari ini kita sudah bersama guru kita, Ustadz Asatin Zamani Siregar LCMA Hafizahullah Ta'ala. Kita sapa dulu beliau yang sudah bersama kita untuk hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Kabarnya gimana Ustadz? Berbaik, alhamdulillah. Udah di 12 ini Ustadz ya? Alhamdulillah ya. Masya Allah, tanpa terasa cepat sekali. Cepat sekali, Masya Allah. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa dijaga Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan juga seluruh kaum muslimin pemirsa Asil TV dimanapun berada. Begitu hendaknya. Sebelum kita jawab pertanyaan antum di 0811750606 melalui pesan singkat di layanan WhatsApp ataupun telepon langsung dengan memastikan sinyal yang bagus dan juga lebih fokus ke pesawat teleponnya. Kita dengarkan sedikit nasihat pembuka dari guru kita untuk hari ini dengan Islam adalah agama yang mudah. Tafadhol Ustaz. Nah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, pemirsa Asil TV rahimakumullah. Kita coba ambil pembahasan dari firman Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang puasa Ramadan, yaitu penggalan ayat dari firman Allah Azza wa Jalla, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk kalian kemudahan dan tidak menginginkan untuk kalian kesulitan. Dari ayat ini adalah sebuah kesimpulan bahwa Islam itu sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi agama yang mudah. Kita lihat saja di dalam ayat tentang puasa ini bahwa sebelumnya Allah telah menjelaskan, bahkan disebutkan di ayat yang sebelumnya dan juga kemudian diulangi di ayat berikutnya, yaitu surah Al-Baqarah 184 dan 185, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatum min ayamin ukhra, bahwa siapa di antara kalian yang sakit sehingga tidak bisa berpuasa, aw ala safar, atau dia dalam perjalanan sehingga tidak juga atau kesulitan untuk berpuasa, maka dibolehkan untuk berbuka dengan ketentuan aturan, diwajibkan untuk diganti fa'iddatum min ayamin ukhra, yaitu menggantinya nanti disebut dengan istilah qadha di hari yang lain. Subhanallah, ini adalah satu contoh yang sangat diperhatikan dalam Islam, bahwa jika seorang muslim yang beriman di dalam mengamalkan satu ibadah kemudian mengalami kesulitan untuk melaksanakannya, maka dia sudah dimudahkan. Dalam hal ini puasa, seorang yang sakit ya, dan juga dalam keadaan safar tentu tidak memungkinkan untuk melanjutkan puasanya, maka dibolehkan untuk berbuka, dibolehkan untuk tidak berpuasa, tapi diganti di hari yang lain. Kemudian juga untuk mereka yang memang tidak sanggup lagi karena usia, juga demikian, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Bedanya adalah kalau yang lanjut usia tidak mampu lagi berpuasa, maka dia diwajibkan membayar fidyah dengan memberikan makan kepada orang miskin dan tidak diwajibkan qadha. Maka ma'asyiral muslimin, subhanallah, satu prinsip di dalam agama kita, pondasi yang sangat jelas sekali bahwa Islam ini adalah agama yang mudah, sehingga
jikapun ada yang sulit, maka itu sudah ada cara untuk dimudahkannya. Kita bisa lihat subhanallah, selain daripada puasa, di dalam sholat misalnya, yang kalau kita melihat riwayat asal muasal diwajibkannya sholat sebenarnya adalah 50. Sebagaimana dalam hadis Isra Mi'raj yang kita semua mengetahui dalam Sahih Bukhari dan Muslim tentang kisah Nabi menerima wahyu kewajiban sholat 5 waktu. Yang awalnya 50 kemudian diringankan menjadi 5. Sehingga sebenarnya ini sudah mudah. Sangat rugi sekali jika ada yang merasa bahwa sholat 5 waktu yang diwajibkan ini terasa sulit. Ya, berarti ada pintu hidayah yang belum terbuka. Jika pun sholat 5 waktu masih dirasa sulit baginya. Bahkan yang namanya sholat 5 waktu sampai pada tahap jika seorang tidak melaksanakannya secara mutlak, maka hukum kafir akan dijatuhkan kepadanya, wal'iyadzubillah. Maka perlu diperhatikan, apalagi di bulan Ramadan, sia-sialah seorang yang hanya berpuasa menahan lapar dan haus, tapi dia tidak sholat 5 waktu. Bahkan dalam satu pendapat, puasa Ramadannya tidak akan diterima, karena dia sudah dinyatakan kafir sebab meninggalkan sholat secara mutlak, tidak sholat 5 waktu. Maka inilah yang menjadi prinsip dalam Islam, bahwa Islam itu sudah mudah. Bahkan Nabi SAW bersabda, ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Walan yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Dan tidaklah seorang ingin berlebihan dalam agama kecuali dia akan kalah. Dia akan dikalahkan. Jadi kita hendaknya sebagai seorang muslim yang mengikuti sunnah Nabi SAW dan bertauhid, mengimani ini bahwa memang tidak boleh berlebih di dalam beragama, ambillah yang mudah itu. Kita lihat di amalan yang lain juga, dalam zakat misalnya. Kita tahu zakat itu adalah bagi mereka yang memiliki harta dan sampai pada nisabnya dan sudah tertimbun selama 1 tahun. Dan tidak diwajibkan kepada yang tidak memiliki. Ini juga adalah kemudahan. Tidak serta-merta yang punya harta mengeluarkan, tapi ada aturannya. Ada namanya nisab dan harus 1 tahun. Demikian juga haji dan umrah yang hanya diwajibkan dalam 1 kali seumur hidup. Itu pun bagi yang mampu, man istata'a ilaihi sabila. Maka subhanallah, agama ini mudah, dan tentu kita ambil yang mudah itu, jangan sampai kita terjatuh ke dalam yang berlebihan atau justru yang meninggalkannya, wal'iyadzubillah. Sehingga kita jalankan yang mudah, dan kalau terasa sulit, insya Allah bahkan sudah dipastikan bahwa di dalam Islam itu sudah ada kemudahan. Makanya Nabi SAW sebagaimana diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ma khuyyira baina amrayni illa ikhtara aisarahuma. Sesungguhnya Nabi SAW tidaklah diberikan pilihan dalam dua hal kecuali beliau akan memilih yang paling mudah. Malam yakun isman, selama tidak menjadi dosa. Selama tidak menjadi dosa, beliau selalu memilih yang paling mudah. Maka perlu kita perhatikan bahwa Islam ini mudah, dan kita ambil yang mudah itu, kita jalankan tentu sesuai dengan aturan-aturan yang telah berlaku di dalam syariat Muhammad SAW, sehingga tidak berlebihan dan tidak juga meremehkan atau menguranginya. Semoga itu bermanfaat sebagai pembuka. Wallahu a'lam. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdi wa rasulih nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk pendahuluannya mengenai program kita di Tanya Jawab Ramadan untuk hari ini. Dan seperti yang disampaikan oleh guru kita bahwa agama kita, Islam, adalah agama yang mudah dan agama yang simple dan agama yang bisa dikerjakan oleh semua umatnya, insya Allah, jika memang melihat aturan dan syariat yang sudah disampaikan oleh Rasul kita tercinta Muhammad SAW. Jadi agama kita mudah, maka lakukanlah dengan hal-hal yang memang sudah dicontohkan. Jangan membuat hal-hal ataupun sesuatu yang baru yang itu akan mempersulit ternyata kita dalam melaksanakannya. Taib Ustadz, kita akan izin kita bacakan pertanyaan Ustadz yang sudah masuk di layanan WhatsApp kita di 081175500606. Dan untuk antum pemirsa Asil TV dimanapun berada, boleh juga langsung bergabung di nomor yang sama dengan telepon langsung, dengan memastikan sinyal yang bagus di tempat antum dan juga lebih fokus ke pesawat teleponnya saat menelpon, agar pertanyaan yang antum sampaikan nanti ke guru kita dan juga jawaban yang diterima bisa lebih dipahami. Taib, kita akan bacakan pertanyaan yang pertama Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum Ustaz. Afwan bertanya Ustaz, mengenai bahwa memberikan hutang itu lebih besar pahalanya
dari sedekah, Ustaz. Apakah ini juga berlaku ketika seseorang datang mau berhutang kepada kita, lalu justru kita berikan sedekah saja, Ustaz? Apakah artinya kita mengurangi pahala kita sendiri dengan mengalihkan status hutang tadi ke sedekah? Jazakallah khair, Ustaz. Baik, tadi dikatakan utang lebih afdol dari sedekah. Lebih besar pahalanya, kan? Lebih besar pahala dari sedekah. Dari sedekah, Ustaz. Nah. Subhanallah, kita belum tidak tahu ya landasannya di mana dikatakan bahwa utang lebih afdal dari sedekah. Justru kebanyakan ayat itu jika ingin membantu maka lebih baik memang dalam bentuk sedekah. Ini justru yang terbalik ya. Bahkan di dalam ayat tentang utang ya, di surah Al-Baqarah itu tentang larangan riba ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Bahwa Allah berfirman, kalau seorang yang berutang, in kana dzu usrah, kalau dia dalam keadaan sulit, belum mampu membayarnya atau melunasi utangnya, fanadhiratun ila maisarah, hendaknya ditunggu sampai dia mendapatkan kemudahan untuk membayar utang itu. Kemudian lanjutannya Allah berfirman, wa antasaddaqu khairul lakum. Tapi kalau diikhlaskan utangnya dan dianggap itu bersedekah, kata Allah, fahuwa khairun lakum, itu lebih baik. Jadi kita belum tahu ya, kita tidak tahulah lebih tepatnya apa landasan disebutkan di situ bahwa utang lebih afdal daripada sedekah. Justru dalam ayat tadi, kalau ada orang yang berutang tidak mampu dia, memang betul tidak mampu ya, tidak mau untuk membayar meskipun dia sudah meniat tapi sudah berusaha tapi tidak dapat untuk melunasinya. Ketika dibiarkan, diikhlaskan, itu justru lebih baik karena dia dianggap bersedekah. Ya. Jadi memang lebih baik bersedekah lah untuk membantu orang. Dalam hal ini ya, apa yang diwajibkan kepadanya, misalnya zakatnya ada, ini lebih baik tentunya daripada memberikan utang. Karena kalau utang ada bebannya, harus dibayarkan dan harus dilunasi. Mudah-mudahan itu bisa menjawab, ya Allahu a'lam. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Semoga saudara kita yang bertanya untuk persoalan ini bisa memahami, dan tentunya ini juga ilmu untuk kita bersama yang sudah disampaikan oleh guru kita. Tapi untuk antum yang ingin menelpon silahkan ke 0811 755 0606 yang ingin bertanya langsung dengan memastikan sinyal yang bagus dan fokus ke pesawat telepon antum saat menelponnya, atau mengecilkan volume televisi atau menonaktifkan saja pesawat televisinya. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Dari Pak Roni di Pelalawan, Ustaz. Ustaz mau bertanya, sebanyaknya pernak-pernik tentang Ramadan dan juga ibadah tarawih di saat ini, Ustaz. Ada ibadah tarawih yang dilakukan dengan berbagai rakaat, ada yang 11, ada yang 23, dan ada juga yang bersolawat di sela-sela tarawih. Ketika sesuatu yang tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW, kita nasihatkan kepada saudara kita yang melakukannya. Mereka berkata bahwa tarawih itu adalah ibadah sunnah, sementara menjaga persatuan itu adalah hal yang wajib. Jadi jangan diributkan soal-soal yang sunnah ini dengan mengabaikan perkara yang wajib, yaitu persatuan dan kesatuan. Bagaimana seperti ini, Ustaz? Syukran, Ustaz. Baik, iya, ini pertanyaan yang bagus dan perlu kita tanggapi. Betul, menjaga persatuan ya itu lebih dikedepankan daripada harus membahas hal-hal yang di dalamnya akan membawa perselisihan. Itu sangat betul. Tapi harus digarisbawahi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Artinya bersatulah di atas tali Allah dan jangan berpisah-pisah atau tercerai-berai. Baik, persatuan betul, tapi persatuan di atas apa? Ini yang harus kita luruskan. Nah, ya. Kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi, kembali kepada syariat yang benar yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Inilah yang dituntut dari kita untuk bersatu di atasnya, bukan membuat hal-hal yang baru. Apalagi memang sudah diakui bahwa itu jika disebutkan contoh-contoh tadi itu memang adalah hal-hal yang memang sudah keluar, bahkan para a'immah di dalam semua mazhab. Beberapa amalan yang kita lihat di tengah kaum muslimin itu memang tidak ada dasarnya. Nah, kalau memang itu diperselisihkan, maka hendaknya kita bersatu kembali kepada asalnya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah. Makanya di dalam ayat yang lain Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berselisih dalam satu perkara, maka kembalikanlah itu kepada Allah dan Rasulnya. Ini sangat jelas sekali.
Kita mau menghindar pun sulit untuk menghindar, nggak mungkin. Dan ini perintah Allah. Allah sudah mengatakan farudduhu. Farudduhu artinya perintah dan itu wajib. Ya, kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Baik, sekarang kita hadapkan. Ini ada perselisihan. Apakah ada atau tidak? Maka kembali ke ayat ini, disitulah kita bersatu. Ayo kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya adalah kembali kepada kitab Allah dan kembali kepada Sunnah Rasulullah. Jika ternyata tidak didapatkan, ini sudah sangat jelas bahwa kembalilah kepada yang sudah ditetapkan, yang ada saja, sehingga kita mencukupkan dengan yang ada. Maka ini perlu harus dicermati dengan baik, ya, dengan keimanan dan akal yang sehat, kemudian hati yang dingin. Artinya ketika dinasihati kita terima mestinya, apalagi itu mungkin bisa jadi sesuatu yang baru sama kita. Oh iya kah? Ya berarti tidak ada. Nah, itu hendaknya kita lebih mendalami, betul tidak? Ya karena itu mungkin sesuatu yang baru dan kita dalami. Sebagaimana sebaliknya juga demikian. Kalau ternyata disampaikan ada loh landasannya kami melakukan ini, maka yang mendengar itu juga terima dulu. Memang kalau dia tidak punya ilmunya, terima dan cari kebenarannya. Kalau ternyata tidak benar, maka baru kita sampaikan. Ya, jadi ada toleransi di situ sehingga tidak langsung untuk ditolak begitu saja, tapi ada sikap usaha untuk betul tidak memastikannya. Ya, kalau sudah pasti bahwa inilah yang sebenarnya, maka hendaknya kita menerima dengan hati yang bersih bahwa itulah sebenarnya yang diajarkan di dalam Islam. Jadi kalau misalnya tadi dibahas, memang kalau masalah rakaat, ya mungkin masih bisa, itu permasalahan yang memang perselisihannya sudah lama. Karena ada yang membolehkan 11, ada yang membolehkan lebih. Ya, tapi kalau misalnya ada yang bersikeras hanya dengan 11 dan itu ya hanya itu yang diambil, hanya itu yang boleh dikerjakan, ya boleh juga. Atau boleh nambah juga, silakan. Ya. Yang jadi masalah, satu catatan tadi dalam pertanyaan adalah bacaan-bacaan itu yang ada di sela-sela salat, itulah yang jadi pertanyaan kita yang butuh lagi untuk diteliti, dicari referensi yang benarnya, apakah betul ada landasannya dalam hadis Nabi atau setidaknya arahan dari para imam mazhab yang 4 yang diterima di negeri kita, atau juga misalnya khususnya mazhab Syafi'i. Kalau memang ada landasannya, fabiha wa ni'mat, maka itu berarti ya silakan. Tapi kalau tidak ada, dan kita pastikan itu tidak ada, mazhab Syafi'i juga tidak ada membahas tentang bacaan-bacaan di sela-sela rakaat salat tarawih, sehingga memang kembali kepada itu lebih utama ya daripada kita menolak nasihat yang disampaikan oleh sebagian orang yang mungkin sebenarnya kita belum tahu ilmunya. Jadi sekali lagi, kalau dikatakan mengedepankan persatuan betul, ya jangan bahas yang ini, ya cuma harus dilihat persatuan kita kemana. Karena persatuan di atas persatuan di dalam selain syariat Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini ada persatuan yang perlu dipertanyakan. Artinya bisa jadi persatuan yang masih tidak jelas. Kalau persatuan atas nama kelompok, persatuan atas nama kabilah, suku dan seterusnya yang tidak berlandaskan syariat Nabi Muhammad SAW, ini ditakutkan akan keluar. Ya, makanya itu ditakutkan nanti masuk ke dalam sunnatul jahiliyah. Ya, masing-masing mengambil pendapatnya sesuai dengan selera, ya, dengan dasar yang bukan datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terakhir sekali lagi, persatuannya harus diperjelas, persatuan atas dasar apa, sehingga kita bisa betul-betul menerapkan firman Allah tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'an, atau fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ilallahi war rasul. Semoga terjawab ini, wallahu a'lam. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban sekaligus nasihatnya untuk pertanyaan dari Pak Roni di Pelalawan, yang mudah-mudahan bisa menjawab dan bisa dipahami. Dan memang di awal sudah dipesankan oleh guru kita bahwa agama kita ini mudah. Agama kita ini mudah, dan ambil kemudahan itu yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Ustaz ya? Ya. Nah, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya sembari kita menunggu telepon antum di 081175500606. Yang ingin bergabung langsung silahkan di telepon langsung, bukan di telepon WhatsApp, dengan menyebutkan nama dan pastikan sinyal yang bagus, juga fokus ke pesawat telepon antum. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya Ustaz, terkait dengan perintah Nabi untuk banyak berdoa di waktu sholat. Nah, banyak berdoa di waktu sholat Ustaz. Apakah boleh berdoa di dalam sholat itu, baik sholat wajib maupun sholat sunat, dengan selain bahasa Arab Ustaz? Baik.
Nah, Ustaz. Ya, jika itu datang dari sebagian kita yang mungkin belum menghafal doa-doa yang bahasa Arab, mungkin mudah-mudahan masih dibolehkan ya. Tapi diusahakan, bukan hanya diusahakan, tapi harus ada kemampuan untuk menghafal doa-doa dalam bahasa Arab, karena itu tentu lebih afdal. Memang ada yang membedakan, kalau itu dalam sholat wajib maka tidak boleh. Kalau itu dalam sholat sunnah seperti sholat malam, ya sholat yang lainnya itu masih diperbolehkan selain dalam bahasa Arab. Cuma tentu lebih afdal adalah yang berbahasa Arab. Jadi kita sampaikan, meskipun dibolehkan harus ada, ya kita bilang bukan harus tapi wajib ada bekal untuk menghafal doa-doa itu dalam bahasa Arab, supaya itulah nanti yang dipakai dan yang berbahasa lain itu tidak dipakai lagi. Karena tentu yang bahasa Arabnya ini lebih diutamakan. Ini tadi mungkin kembali ke judul tadi juga, ya, Islam ini mudah. Jadi kalau memang itu nggak bisa, memang betul. Misalnya yang baru masuk Islam, belum bisa baca Al-Fatihah, maka dia dalam sholatnya boleh membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Ketika berdirinya, dia belum bisa Al-Fatihah, tapi diwajibkan untuknya berikutnya harus bisa hafal Al-Fatihah, diwajibkan. Nah. Ya bahkan kalau misalnya bisa hanya dengan membaca, itu mungkin tidak dipermasalahkan. Ya sambil dia nanti menghafal surah Al-Fatihah. Maka dalam hal doa ini juga yang disunahkan juga insya Allah tidak masalah. Pakai bahasa sendiri, bahasa Indonesia, harus wajib setelah itu bisa dengan bahasa Arabnya. Jadi harus ada dihafal bahasa Arab, doa berbahasa Arab yang wajib untuk dihafal supaya bisa diucapkan ketika sholat, ya, dalam sholatnya baik dalam sujud ataupun sebelum salam. Wallahu a'lam. Baik. Jadi ini berarti bukan dibolehkan secara permanen, tapi ada usaha untuk belajar. Ada usaha untuk belajar, betul. Masya Allah. Semoga menjawab pertanyaan dari saudara kita yang bertanya berdoa selain dengan bahasa Arab ya di dalam sholat. Kalau untuk sholat sunnah mungkin masih bisa, Ustaz, ya. Tapi kalau sholat wajib ini harus dan wajib berbahasa Arab. Semoga dimudahkan untuk antum yang bertanya bisa menghafal doa-doa dalam bahasa Arab, dan insya Allah sangat dimudahkan juga. Banyak doa-doa pendek dari Nabi yang sudah diajarkan, bahkan juga ada dalam Al-Quran, Ustaz, ya? Ya, betul. Dan bisa dihafal juga. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya sembari kita menunggu telepon antum di nomor yang sama seperti kita sampaikan kembali di 0811-755-0606 dengan memastikan sinyal yang bagus dan fokus ke pesawat teleponnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dari hamba Allah di Pasaman Barat. Izin bertanya, Ustaz, mengenai sholat tarwih. Nah, ini karena momennya memang bulan Ramadan. Sholat tarwih, Ustaz, apakah boleh Anda mengerjakan sholat tarwih di rumah? Terkadang ketika Anda mampu hanya 11 rakaat, dan ketika Anda mampu hanya 11 rakaat, dan ketika tidak mampu lebih kurang dari itu, Ustaz. Bahkan ada 4 rakaat ditambah dengan witir itu jadi 7 rakaat. Apakah dibolehkan seperti ini, Ustaz? Dan ini selalu Anda kerjakan di rumah. Nah, Ustaz. Baik, sholat tarawih sunnah, ya, dan itu termasuk sholat malam, sehingga hukumnya tidak berbeda dengan sholat malam. Sholat tarawih itu adalah sholat malam yang diawalkan, karena memang Nabi SAW di bulan Ramadan itu mengawalkan sholat malam, sehingga beliau pernah sholat bersama sahabatnya, meskipun hanya beberapa hari saja. Sehingga yang kita kuatkan dalam hal ini, sholat malam itu tidak berbilang, ya, tidak berbatas, sehingga berapa yang dia dapat, memang sanggupnya hanya segitu, insya Allah masuk ke dalam bagian sholat tarawih. Cuma tentu dalam keadaan ini sholat berjamaah lebih afdal, karena Nabi SAW bersabda, man shalla ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang sholat berjamaah bersama imam sampai selesai, maka akan dituliskan untuknya qiyam lail secara penuh. Artinya kalau tidak demikian, berarti dia tetap sholat malam tapi nggak dapat pahala penuh, ya. Jadi beda, ini berarti menunjukkan perbedaan bahwa qiyam lail yang dilakukan sepenuhnya, semalam suntuk dalam bahasa orang, ini afdal, lebih afdal, ya, pahalanya daripada hanya sebagian saja. Tapi intinya tetap boleh, tidak masalah, dan itu termasuk sholat tarawih meskipun dia dapat misalnya cuma 3 saja. Nah, ya, misalnya 3 saja sanggupnya di situ, kemudian dia mungkin malas atau ya hendaknya memang sebaiknya tidak ada malas di dalam bulan Ramadan, ya, karena kapan lagi. Tapi kalau memang itu terjadi, insya Allah tidak masalah, karena yang namanya sholat malam itu terbuka, tapi tentu tidak mendapatkan keutamaan yang disebutkan tadi. Justru sholat berjamaah bersama imam sampai selesai ini lebih afdal, utamanya lebih besar lagi daripada hanya sekedar sholat sendirian. Tapi kalau ditanya tadi apakah boleh, ya boleh.
Tidak masalah, meskipun dia sholat di rumah ya sama keluarganya, boleh, itu termasuk juga sholat tarawih. Tapi keutamaannya ya tentu berbeda daripada yang berjamaah di masjid bersama imam. Wallahu a'lam. Jadi kehilangan bonus-bonus tadi Ustaz ya. Bonus yang paling Karena banyak ada kehilangan. keutamaan semalam suntuk tadi. Iya Ustaz, betul. ya. Dan jawaban ini bukan berarti kemudian membolehkan, ya udahlah kalau gitu saya di rumah rumah saja. aja. Ini tidak boleh. Tidak berarti kemudian dari sini jadi landasan kemudian bermalas-malasan. Ini justru akan mendapatkan kesalahan kelalaian lain. Nah. Ya. Tidak boleh. Tapi kalau ditanya boleh tidak, boleh. Sah dia sholat tarawih ya sholat malam, termasuk sholat malam juga jika dilakukan setelah sholat isya. Jadi bersemangatlah ya. Tadi kita sudah sampaikan di muqaddimah ya, agama ini mudah. Kalau sulit bersama imam dan capek ketika berdiri, boleh duduk. Nggak salah, duduk. Ambil kursi, duduk, kita tetap dengar imam sholat yang di masjid kalau ambil bagian atau tempat sholat tarawih masjidnya yang lama gitu ya. Tapi kalau ada yang sebentar mungkin setengah juz satu malam, itu semangatlah, itulah yang bisa kita mampu laksanakan. Tapi kalau bisa 7 juz satu malam, ini lebih afdal ya, lebih afdal keutamaannya. Wallahu alam. Semoga terjawab. Nah, baik. Jazakallah khairan untuk jawabannya. Semoga yang di Pasaman Barat bisa dipahami ya, dan tentunya ini juga ilmu untuk kita bersama. Sepertinya sudah ada yang bergabung di ujung telepon, kita coba terima. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dengan siapa di mana Ibu? Ibu Narti dari Bandung. Ya, silakan Ibu Narti di Bandung pertanyaan kepada Ustaz. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Nah, izin bersama tentang sujud sahwi, Ustaz. Nah, Ada yang dilakukan sebelum salam dan setelah salam. Itu syaratnya gimana? Terus kalau dilakukan setelah salam, apakah harus salam lagi gitu setelah sujud sahwi? nah. Itu satu. Boleh dua? Ya, silakan Ibu. Bacaan surat untuk sholat wajib. Ya. Boleh nggak itu, maksudnya suratnya teh hanya beberapa ayat gitu, misalkan Al-Baqarah misalkan cuman sholat subuh 5 ayat, nanti zuhur 5 ayat gitu, boleh nggak Ustaz? Ya. Itu saja Ibu. Gitu. Ya, terima kasih ya. Sama. Ya. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, wa iyyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Narti di Bandung. Ustaz, ada 2 poin pertanyaan. Yang pertama, untuk tata cara sujud sahwi setelah ataupun sebelum salam. Ini seperti apa? Apakah harus ada salam lagi? Kemudian yang kedua, ini kalau sholat ini di rumah, apakah ayatnya harus panjang-panjang atau cukup misalnya Al-Baqarah 5 ayat aja gitu? Itu seperti apa Ustaz? Nah. Baik, yang pertama tentang sujud sahwi. Ya betul, tadi ada yang dilakukan sebelum, kebanyakannya adalah sebelum salam. Nah. Tentu kalau sebelum salam diakhiri dengan salam ya. Kalau setelah juga sama. Ya, jadi kalau setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Dia teringat tadi harus sujud sahwi tapi terlupa, maka dia boleh sujud sahwi setelah salam itu 2 kali. Nanti setelah selesai salam juga. Jadi tetap salam. Yang dilakukan setelah sholat, sujud sahwinya juga tetap berlaku untuk salam 2 kali juga. Kiri kanan juga. Kiri kanan juga. Jadi sama. Ya, mudah-mudahan itu bisa difahami ya. Tentang untuk sujud sahwi. bacaan ada nggak Ustaz, apa lafaz yang dibacakan? Untuk bacaan sujud. Oh, bacaan Sujud sahwi bacaannya tidak ada khusus, boleh baca bacaan ketika sujud subhana rabbiyal a'la ya, dan seterusnya. Bahkan berdoa juga boleh. Nah. Ya. Yang penting sujudnya ringan saja, nggak perlu panjang seperti sujud kita ketika sholat. Nah. Ya. Kemudian ketika bangkit salam juga ya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, berarti sudah selesai. Itu jika dilakukan setelah sholat. Kemudian yang kedua tentang kalau sholat di rumah bacaannya. Bacaan ayatnya Ustaz. Iya, bebas ya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah yang mudah ya, apalagi yang sholat di rumah. Tentu aturan yang datang dari Nabi alaihi wasallam, sunnah-sunnahnya itu tetap berlaku bagi kaum wanita yang sholatnya di rumah. Dan boleh. Dan kalau dibilang boleh justru lebih afdal. Seperti misalnya sholat subuhnya ya bacanya agak lebih panjang. Di hari Jumat kalau dia hafal, dia bisa baca As-Sajdah sama Al-Insan misalnya. Boleh. Jadi tetap berlaku ya sebagaimana yang diamalkan oleh Nabi bacaannya dalam sholat berjamaah. Kaum wanita ingin mengamalkannya di rumah boleh saja. Apalagi kalau membaca yang tadi disebutkan mungkin 5 ayat dari surat Al-Baqarah, ini justru tentu boleh. Sangat boleh sekali. Bahkan yang membaca yang surat pendek ya ini juga lebih dibolehkan, tidak masalah
Ya, jadi kembali kepada kemampuan, dan tentu harus kalau ada punya hafalan itu lebih bagus lagi, bisa mengamalkan sebagaimana yang diamalkan oleh Nabi SAW ketika sholat berjamaah. Untuk kaum wanita yang mungkin sholatnya di rumah, lebih bagus, tidak masalah insyaallah. Wallahu a'lam. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dari Ibu Narti di Bandung ya, pemirsa Hasil TV. Jadi pas sekali tema atau pendahuluan dari guru kita tadi, Islam itu mudah. Jadi memang tidak masalah, kita bisa melakukan semampunya. Barangkali fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha mastata'tum. Masyaallah, bertakwa semampunya. Tetap berusaha untuk memperdalam atau menambah ilmu dengan apalagi memang yang sudah hal-hal yang diwajibkan untuk kita, Ustaz ya. Dan semoga pemirsa Hasil TV dimanapun berada dan juga Ibu Narti bisa mengambil ilmu dan juga bisa diberikan kepahaman yang lebih untuk hal yang ditanyakan. Barangkali juga ada persoalan yang sama. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di belakang Ibu Narti ada yang menelpon juga, boleh di 0811755606 dengan memastikan sinyal yang bagus dan fokus ke pesawat teleponnya. Kita lanjut ke pertanyaan di layanan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masih persoalan ibu-ibu sepertinya, Ustaz. Dan juga sholat tarwih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ana jemaah umroh wanita, Ustaz. Apakah lebih afdol ana sholat tarwih ikut bersama imam di masjid atau di hotel saja, Ustaz? Nah. Baik, ini memang permasalahan yang juga yang perlu disampaikan. Secara asal kaum wanita sholat lebih afdolnya adalah di rumahnya. Lebih afdol lagi kalau itu dilakukan di dalam kamarnya. Namun kalau kita lihat keadaannya di tanah suci, apalagi dalam keadaan yang memang tidak bisa sering ya. Kebanyakan kita juga ya ketika ada rezeki datangnya sesekali saja. Itu pun kalau ada, kalau tidak ya berarti tidak berangkat. Maka kalau kita lihat keadaan seperti itu, hendaknya memang ambillah keutamaan yang ada ketika berada di tanah suci. Tidak masalah, ya fokus dan ada semangat untuk melakukannya bersama imam di Masjid Nabawi atau Al-Masjidil Haram di Mekah. Itu lebih afdal, mudah-mudahan tentu sesuai kemampuan. Kalau tidak sanggup, ya maka kita bisa melanjutkannya di penginapan. Tapi mudah-mudahan lah, kalau di tanah suci muncul keimanan yang lebih besar dan semangat yang lebih mantap ya, sehingga rasa capek pun mungkin bisa dikalahkan karena kita semangat berada di tanah suci Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Meskipun memang kalau dia ingin mengerjakannya untuk kaum wanita ya secara khusus, kalau laki-laki sebenarnya lebih afdal ya. Kalau laki-laki tidak, sebenarnya kalau mau dibilang tidak ada alasan bisa saja ya, semangatnya jangan kendor untuk sholat berjamaah, apalagi tarawih di dua tanah suci itu. Tapi kalau kaum wanita, karena ada hukum asalnya lebih afdal di tempat dia tinggal, ini tentu lebih utama. Yang asal ini nggak bisa kita geser ya. Tapi karena kondisi seperti tadi, silakan semangat untuk ikut berjamaah di dua masjid besar ini, dan itu pasti pahalanya juga dapat ya, lebih afdal. Apalagi Masjid Nabawi yang tempatnya lebih nyaman karena terpisahnya lebih lebih teratur ya, lebih teratur karena ada musola laki-laki, ada musola perempuannya terpisah jelas gitu kan. Mudah-mudahan itu terjawab sehingga tetap semangat ya. Artinya apalagi itu di dua tanah suci ya, di Mekah ataupun di Madinah. Mudah-mudahan terjawab itu, wallahu a'lam. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Yang pasti pahalanya juga beda, di pahalanya beda pasti dibanding masjid-masjid kita di Indonesia ataupun di negeri-negeri lain. Baik, kita akan jawab telepon di 0811755606. Halo, assalamualaikum. Halo, salam. Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak? Di mana? Halo. Halo. Ya. Di Bengkalis. Allah di Bengkalis. Ya, silakan Bapak. Pertanyaannya kepada Ustaz. Ini bukan di TV-nya. Silakan Pak. Sudah tersambung Bapak? Bukan di TV. Ya. Bapak yang di Bengkalis? Ya. Halo Pak? Ya. Ya. Sudah tersambung. Ini bertanya nih. Iya, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Ingin bertanya ini kalau kita berkumur-kumur atau mati air ke hidung atau apa boleh? Iya. Apakah batal gitu ya Pak ya? Halo Pak? Yo. Ya, apakah
berkumur-kumur dan masuk air ke hidung apakah batal puasa? Seperti itu, Pak? Iya. Gitu. Iya. Itu saja, Pak? Ya, ya. Ya. Terima kasih Bapak yang di Bengkalis ya, hamba Allah di Bengkalis. Nih persoalan kumur-kumur Ustaz. Ya. Rupanya masuk ke hidung apakah batal puasanya atau seperti apa nih Ustaz? Nah. Masuk ke hidung ya? Nah, Ustaz. Kalau terlewatnya ke hidung, berarti kan tidak masuk ke dalam perut ya? Tenggorokan apa? Ya, tenggorokan. Ya, kerongkongan Ustaz ya. Kalau ini nggak tahu kita apakah memang kalau lewat mulut kumur-kumur, masuk dulu ke dalam kemudian keluar. Benar, kalau Ustaz. seperti itu bisa membatalkan. Nah. Ya, tapi kalau kumur-kumurnya dengan sengaja dan masuk ke terminum ya, terminum ini batal. Ditakutkan dan itulah makanya Nabi sudah mengingatkan sallallahu alaihi wasallam, wa baligh fil matmadati wal istinsyaq ma lam takun shaiman. Boleh berlebihan dalam kumur-kumur dan istinsyaq yang masukkan air lewat hidung. Berlebihan boleh malam takun shaiban selama kamu tidak berpuasa ya. Kalau berpuasa berarti jangan berlebihan karena itu yang ditakutkan akan terminum ya, tertelan air yang ada yang kita pakai untuk kumur-kumur. Jadi tapi kalau dia melewati masuknya ke hidung, ini kita belum tahu gambarnya seperti apa. Biasanya yang justru melewati kerongkongan itu kalau kita hirup dari hidung ya, kemudian melewati masuk kerongkongan dan keluar dari mulut. Ini juga ditakutkan bisa membatalkan. Jadi makanya perlu berhati-hati ya, perlu berhati-hati dalam hal ini kumur-kumur dan juga istinsyaq. Ya. Dalam hal ini dalam pertanyaan tadi adalah kumur-kumur ya, perlu berhati-hati, tidak perlu berlebihan, seadanya ya. Yang penting kalau bisa sekedar menghilangkan rasa yang tidak enak di dalam mulut itu cukup ya, jangan berlebihan sampai juga ditakutkan ini bisa tertelan dan itu bisa membatalkan puasanya. Dalam hal ini yang Bapak yang bertanya, kalau itu yang terjadi ditakutkan itu batal jadi Pak, karena dia sudah masuk ke dalam masukkan dengan sengaja, karena dia kumur-kumurnya pasti dengan sengaja karena berlebihan jadi akhirnya tertelan. Mudah-mudahan terjawab ya, wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan Bapak yang di Bengkalis ya bisa memahami dari jawaban Ustadz. Dan semoga ini menjadi ilmu dan juga kehati-hatian untuk kita apalagi dalam ibadah Ramadan untuk saat ini. Kita semua berniat untuk bisa memaksimalkannya dengan berbagai aturan yang sudah disampaikan oleh Nabi dan Rasul kita. Kita akan jawab pertanyaan berikutnya dan menunggu telepon antum yang bergabung silahkan ke 0811-755-0606 seperti Ibu Narti dan juga Bapak yang di Bengkalis. Di nomor yang sama dengan sinyal yang bagus dan juga fokus ke pesawat teleponnya. Kita jawab pertanyaan di layanan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, apa ada dalilnya setelah selesai sholat fardu kita baca takbir Allahu Akbar? Bukannya kita baca istighfar. Nah Ustaz, ini dalil gimana? Ya, baik, ada dalilnya. Memang didengarkan, disebutkan dalam Sahih Muslim kalau tidak salah dari hadis Ibnu Abbas atau Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi SAW setelah selesai sholat terdengar dari lisan beliau mengucapkan takbir. Ya. Namun tentu ada penjelasan di situ oleh sebagian ulama. Maksud dari takbir di situ adalah takbir yang kita baca ketika zikir yang memang dalam istilah lain memang dibolehkan untuk dikeraskan suaranya. Sebagaimana itu juga disunahkan bahwa setelah sholat boleh mengeraskan suara ketika berzikir. Jadi ada penjelasan bahwa ketika disebutkan ada hadis bahwa Nabi bertakbir, maksudnya adalah ketika mengucapkan takbir yang kita baca dalam zikir yang 33 itu. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Jadi ucapan lafaz zikir ini itu terdengar ya, oleh para sahabat sehingga dia menceritakan dalam hadis ini dengan bahwa Nabi SAW bertakbir atau mengucapkan Allahu Akbar setelah selesai sholat. Jadi itu penjelasannya supaya tidak difahami bahwa secara asal tetap dari hadis-hadis yang sahih setelah sholat itu dimulai dengan istighfar. Ya, istighfar bukan dengan Allahu Akbar. Apalagi sebagian kaum muslimin memahaminya bersyukur sehingga mengucapkan alhamdulillah. Ini keliru. Ya, ada yang sebagian kaum muslimin ketika setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, alhamdulillah katanya. Ini keliru. Ya, jadi kita tentu melihat penjelasan dan bagaimana cerita dari sahabat yang menceritakan itu, dia mendengar Nabi mengucapkan Allahu Akbar atau takbir setelah selesai sholat dan penjelasannya seperti itu. Asalnya tetap diawali dengan istighfar. Jadi astagfirullah 3 kali
baru dilanjutkan dengan Allahumma anta salam dan seterusnya sampai nanti membaca zikir yang 33 itu, tasbih, tahmid dan takbir, diakhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mudah-mudahan itu bisa menjawab. Jadi ada dalilnya, tapi harus sesuaikan dengan penjelasan dari sebagian ulama. Wallahu a'lam. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan penjelasannya mengenai pertanyaan saudara kita mengenai dalil yang ketika selesai salat membaca takbir ataupun Allahu Akbar ya. Semoga ini bisa menjawab dan juga tentunya ini juga adalah ilmu untuk kita bersama. Kita akan jawab pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Seperti ini pertanyaan yang rada-rada mirip dari pertanyaan saudara kita sebelumnya, mungkin perlu dijelaskan detail lagi kayaknya, Ustaz. Saya mau nanya, Ustaz, apa hukumnya mengikuti tarwih? Ini beliau ini mengikuti tarwih yang setiap 2 rakaatnya ada sholawatnya, Ustaz. Ini seperti apa, Ustaz? Baik, kalau yang ditanya tentang sholat tarawihnya itu tidak masalah ya, dan sah tetap, karena selawat-selawat yang dibaca-baca itu memang di luar daripada sholat tarawih. Artinya kita tidak mengikuti itu dan tidak perlu, karena biasanya ada lafaz-lafaz yang dijawab ya, entah salawatnya atau juga kepada 4 khalifah itu ada jawabannya, maka tidak perlu diikuti. Kalau memang mau tidak mau kita ikut di satu tempat yang memang melakukan itu, dan sholatnya insya Allah tetap sah. Cuma yang jadi catatan sama kita adalah ini yang ditakutkan, bahwasanya sebagian jamaah yang mengamalkan itu justru lebih fokus kepada bacaan itu. Sholawat. Iya, ini yang ditakutkan. Padahal sholat tarawih itu sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat-sahabatnya adalah fokus untuk membaca Al-Quran. Nah, ini yang disayangkan. Dan akhirnya sebagian jamaah yang seperti itu ketika bacaan Al-Quran di dalam sholat tarawihnya itu justru apa adanya. Nah, ini yang disayangkan. Lebih fokus kepada selawatan tadi, itu yang lebih semangat, bahkan sampai mengangkat suara. Ini tentu keluar dari aturan yang dibawa oleh Nabi SAW dan juga aturan para imam mazhab atau yang disebutkan dalam mazhab yang 4. Dan inti daripada sholat itu dalam bacaan Al-Quran akhirnya terjauhkan. Nasallahu salama, ini yang ditakutkan. Makanya carilah tempat-tempat yang memang fokus ke situ, bahwa yang dilihat adalah bagaimana kita mendengar bacaan Al-Quran ya, kemudian kalau bisa tadaburnya apa yang dibaca oleh imam, meskipun sederhana tapi itu yang fokus ya, tidak fokus dengan bacaan-bacaan lain. Adapun jeda antara rakaat sholat tarawih itu bisa diisi dengan yang lain ya, kalau capek bisa istirahat, kalau masih ada tenaga bisa membaca Al-Quran, atau dengan kalau memang zikir dengan selawatan masing-masing boleh ya, yang penting tidak dilakukan sebagaimana yang terjadi di beberapa tempat. Mudah-mudahan itu terjawab sebagai peringatan untuk kita semua. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan juga nasihatnya kepada antum dan antuna pemirsa Asil TV yang bertanya khususnya. Ini juga adalah ilmu untuk kita bersama untuk lebih berhati-hati dan memang seleksi sekali ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, seperti yang disampaikan guru kita di awal. Nasihatnya bahwa Islam atau agama kita ini sangat mudah. Kita tinggal mengamalkan apa yang sudah dicontohkan Rasul, dan bukan berarti antum tidak bisa melaksanakan salat tarawih dari tempat yang memang ada seperti itu, saja tetap bisa melaksanakannya, dan untuk hal-hal itu tidak perlu diikuti. Dan jika bisa effort lebih di bulan suci Ramadan ini, bisa cari tempat yang memang tidak ada yang hal-hal seperti itu. Dan mudah-mudahan ini bisa menjawab dan berikan kepahaman untuk kita bersama, dan juga memaksimalkan Ramadan di tahun ini, dan semangat untuk kita semua untuk bisa memaksimalkannya juga. Ustaz, jazakallah khair untuk waktu dan juga ilmunya. Mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan kita bisa bersama guru kita kembali untuk menjawab berbagai persoalan antum seputar Ramadan. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara. Semoga besok kita bisa bertemu kembali di jam yang sama hanya di Asil TV dengan guru kita yang berbeda insyaAllah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz, apakah itu bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah? لا تعلمون
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa SIL TV dimanapun Anda berada, himani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa SIL TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini,